Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Indah Rahmawati, STMM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas Manajemen 3F. Perkenalkan, saya Indah Wahyuningsih, NIM 2020-11423. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik komunikasi PT Sumi Rubber Indonesia. Latar belakang: perilaku buruk yang dilakukan oleh seseorang karyawan dalam sebuah organisasi akan menghambat komunikasi yang terjadi antar anggotanya. Komunikasi yang tidak efektif tersebut akan mengakibatkan timbulnya kesalahpahaman penafsiran sehingga menimbulkan prasangka dan akhirnya berujung pada konflik dalam internal perusahaan atau organisasi. Seperti yang terjadi pada PT Sumi Rubber Indonesia yang merupakan perusahaan industri yang bergerak dalam bidang pengolahan ban mentah karet menjadi ban dan bola golf. Konflik internal inilah yang melatar belakangi pemilihan subjek, yaitu Departemen Purchasing PT Sumi Rubber Indonesia, dan objek, yaitu konflik di PT Sumi Rubber Indonesia dalam penulisan makalah. Permasalahan dalam lingkungan organisasi tentunya akan bertemu dengan berbagai konflik, baik antar individu maupun kelompok, seperti perilaku buruk yang dilakukan karyawan dalam Departemen Purchasing PT Sumi Rubber Indonesia. Perilaku buruk yang akan menghambat efektivitas komunikasi. Selain karena perilaku buruk karyawannya, ada faktor lain yang juga menyebabkan komunikasi jadi tidak efektif, yaitu faktor kemampuan individu dalam berkomunikasi. Kesalahpahaman dan ketidakpahaman individu dalam memahami informasi yang diterima dapat menghambat komunikasi yang terjadi. Hal ini akan memancing konflik antar karyawan, baik hubungan secara horizontal maupun vertikal. Konflik yang terjadi bisa menghambat kinerja dan produktivitas kerja dalam perusahaan. Dampak konflik: ada beberapa dampak yang terjadi di PT Sumi Rubber Indonesia. Di sini saya hanya akan menjelaskan 3. Yang pertama, meningkatnya jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan mangkir pada jam-jam kerja berlangsung, seperti tidur selama pimpinan tidak ada di tempat, pulang lebih awal atau datang terlambat dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Yang kedua, banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, banyak karyawan yang sakit-sakitan sehingga sulit untuk konsentrasi dalam pekerjaannya. Tinjauan pustaka. A. Konflik. Menurut Fisher, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, individu atau kelompok, yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. B. Komunikasi tidak efektif. Di dalam komunikasi, selalu ada hambatan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya proses komunikasi, sehingga informasi dan gagasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan dimengerti dengan jelas oleh penerima atau receiver. Menurut Ron Laidlaw dan Fergus Stanton, ada 7 hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif. Yang pertama, status efek. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Misalnya, karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan, sehingga karyawan tersebut tidak dapat atau takut mengemukakan aspirasinya atau pendapatnya. Yang kedua, semantic problems. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi, seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan semantis ini. Sebab kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan
dapat menimbulkan salah pengertian atau misunderstanding, yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi atau miscommunication. Misalnya, kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran, seperti pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi keledai, dan lain-lain. Yang ketiga, perceptual distortion. Perceptual distortion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain, sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, cultural difference. Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda, sehingga ada beberapa kata yang memiliki arti berbeda di tiap suku. Contohnya, kata jangan dalam bahasa Indonesia berarti tidak boleh, tetapi orang suku Jawa mengartikan kata jangan tersebut sebagai suatu jenis makanan berupa sup. Yang kelima, physical distractions. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya, suara riuh orang-orang atau kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. Yang keenam, poor choice of communication channel adalah gangguan yang disebabkan pada media yang digunakan dalam melancarkan komunikasi. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, sambungan telepon yang terputus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, serta huruf ketikan yang buram pada surat sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas. Yang ketujuh, no feedback. Hambatan tersebut adalah seorang sender yang mengirimkan pesan kepada receiver, tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver. Maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Contohnya, seorang manajer menerangkan suatu gagasan dengan ditunjukkan kepada karyawan, tetapi dalam penerapannya, para karyawan tidak memberikan respon. Penyelesaian konflik. Dengan komunikasi yang efektif, konflik komunikasi di Departemen Purchasing PT Sumi Rubber Indonesia dapat diatasi. Komunikasi yang efektif dianggap penting karena menentukan tepat tidaknya komunikasi yang dilakukan, sehingga menghindari kesalahpahaman penafsiran dengan cara memperhatikan prinsip komunikasi yang efektif seperti yang diutarakan oleh Dismi Somad dengan prinsip REACH. Yang pertama, respect atau menghargai. Dengan membangun komunikasi dengan rasa hormat dan sikap saling menghargai dan menghormati, kita dapat membangun kerjasama yang meningkatkan efektivitas kinerja sebagai individu maupun kelompok. Yang kedua, empati atau empati. Kemampuan untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Dengan memahami dan mendengar orang lain, maka kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan dengan orang lain. Yang ketiga, audible atau memahami. Pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan dengan baik, seperti menggunakan media maupun perlengkapan atau alat bantu audio visual. Penggunaan media ini membantu agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Yang keempat, clarity atau jelas. Jelasan dari pesan sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity bisa diartikan juga keterbukaan dan transparansi yang dapat meningkatkan semangat dan antusiasme kelompok atau tim. Yang kelima, rendah hati atau humble, sikap yang merupakan unsur terkait dengan membangun rasa menghargai orang lain yang didasarkan oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Penutup. Berdasarkan materi yang telah saya presentasikan, dapat disimpulkan bahwa mengelola dan mengatasi perilaku buruk perlu dilakukan di PT Sumi Rubber Indonesia, seperti menegur karyawan yang berperilaku buruk, memberi sanksi, dan sebagainya. Karena perilaku buruk dapat menghambat komunikasi yang terjadi.
Ada juga faktor lain yang menyebabkan komunikasi tidak efektif, yaitu faktor kemampuan individu dalam berkomunikasi. Kesalahpahaman dan ketidakpahaman individu dalam memahami informasi yang diterima dapat menyebabkan ketidakefektifan komunikasi yang dapat menimbulkan prasangka dan akhirnya berujung pada konflik dalam internal perusahaan atau organisasi. Komunikasi yang efektiflah yang pada akhirnya akan mengurangi konflik yang terjadi di PT Sumi Rubber Indonesia. Saran, manajer perlu menghimbau karyawan PT Sumi Rubber Indonesia, khususnya Departemen Purchasing, agar menerapkan prinsip komunikasi efektif yang menurut Rismi Somad dikenal dengan prinsip REACH, Respect, Empathy, Audible, Clarity, dan Humble. Komunikasi efektif perlu dilakukan untuk dapat membangun hubungan baik antar karyawan PT Sumi Rubber Indonesia. Dengan komunikasi yang efektif, tujuan perusahaan pun dapat dicapai bersama-sama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan baik dalam kelengkapan materi maupun dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.